mulai saat syaraf gue rusak, gue mulai percaya, apa jangan-jangan Tuhan ada? Yang tadinya gue udah yakin nggak ada. Halo, nama gue Didit, usia gue 37 tahun, dan gue seorang spiritualis yang berkedok stand-up comedian. Sebenarnya gue harus flashback ke belakang ya, bermula dari gue pernah berprofesi jadi seorang pendeta, tepatnya evangelis, seorang penceramah. Dan ada masa-masa di mana apa yang gue lakukan itu, apa yang gue kerjakan udah nggak sesuai lagi sama apa yang ada di hati gue. Dan itu sempat membuat gue kecewa, mungkin karena usia muda gue ya, bukan kecewa karena salah orang lain, tapi memang pola pikir gue saat itu. Dan setelah gue berhenti dari profesi gue saat itu, gue merasa kehilangan arah. Dan momen-momen itulah dimana gue mulai canduan alkohol dalam jangka panjang, yang akhirnya berakibat sampai syaraf mata gue rusak. Makanya sekarang mata gue nih rabun karena syaraf matanya kebakar gara-gara saat tubuh gue penuh dengan alkohol, pagi hari gue olahraga sama anak gue lari-larian. Jadi jantung yang memompa darah naik ke syaraf otak sehingga bakar syaraf mata gue. Itu mungkin alasan gue kecanduan alkohol, karena pernah mengalami kekecewaan terhadap hal yang gue yakini bertahun-tahun. Lepas dari profesi kependetaan, gue mulai berwirausaha. Ada beberapa usaha yang gue jalanin sama istri, macam-macam, mulai dari tambak lele, terus warnet saat itu, dan usaha online shop juga. Dan lebih banyak pada akhirnya saat itu istri dan ada yang jalanin secara operasional. Jadi waktu gue tuh banyak luang, dan ternyata waktu yang luang itu juga menyebabkan gue punya kesempatan untuk sering nongkrong, sering minum, yang akhirnya mengakibatkan kecanduan. Karena dulu ada buka usaha warnet dan di situ ada yang jaga. Kadang suka nongkrong di sana, kadang suka ngawasin di sana. Dimulai dari 1 botol minum sehari, terus intensitasnya makin lama makin sering. Yang tadinya cuma untuk sekedar ngisi waktu luang, makin lama jadi makin sering intensitasnya. Dan itu berlangsung kurang lebih selama 5 tahun, hampir setiap hari, dan dalam volume yang cukup banyak. Makin lama tuh dosisnya makin banyak karena toleransi tubuh gue terhadap alkohol jadi makin tinggi. Saat itu kebetulan istri itu profesinya sebelumnya sama gue, sama-sama pelayanan, jadi evangelis di sebuah gereja. Dan saat gue mulai skeptis dan mulai nggak cocok sama banyak hal yang sebelumnya gue yakini, kebetulan istri juga, gue sering diskusi, sharing sama istri. Akhirnya apa yang gue yakini lama-lama juga istri mulai ikut meyakini, dan kita sama-sama kecewa pada akhirnya. Dan itu mungkin yang membuat istri gue memaklumi saat gue mencari pelarian atas kekecewaan gue ke alkohol. Mungkin itu yang membuat istri gue juga lebih memaklumi, karena dia tahu gue mengalami kekecewaan yang besar saat itu sama keyakinan gue. Banyak orang yang nggak menyadari kalau dampak alkohol itu bukan sekedar saat kita lagi minum alkohol terus biasanya emosi, mengakibatkan berantem biasanya. Tapi di luar itu, saat gue sedang tidak meminum alkohol pun, sebenarnya dalam jangka panjang mental gue tuh hancur. Maksudnya gue jadi nggak punya semangat lagi untuk ngelakuin banyak hal. Gue nggak punya semangat lagi dalam mandang kehidupan. Kayaknya pikiran gue begitu jangka pendek aja gitu, nggak pernah mikirin jangka panjang lagi. Saat melihat ke jangka panjang kayaknya nggak ada semangat lagi. Tanpa gue sadari, pada akhirnya gue sadar itu efek jangka panjang alkohol secara psikologis. Tapi saat itu gue selalu merasa yakin bahwa gue tidak kecanduan. Itu menariknya. Jadi
Gue merasa selalu bilang saat ada temen yang ngingetin gitu, gue selalu bilang, enggak, gue nggak kecanduan. Gue kalau nggak ada pun nggak masalah. Tapi sebenarnya itu cara diri gue memanipulasi diri gue sendiri. Yang mana sebenarnya gue udah kecanduan, tapi gue nggak sadar saat itu. Dan gue sadar bahwa gue kecanduan dan efeknya banyak hal yang rusak dalam hidup gue saat syaraf mata gue rusak. Sebenarnya sekitar 1 atau 2 bulan sebelum syaraf mata gue ini rusak, jadi gue sempet terpikir untuk mulai berhenti. Dan justru syaraf mata gue ini rusak saat udah masuk fase dimana intensitasnya mulai gue kurangin. Banyak banget pengaruhnya, tapi mungkin gue nggak sadari karena saat gue bisa hidup, kebutuhan pokok cukup, gue merasa udah fine gitu. Mungkin kalau gue tidak kecanduan alkohol dan bisa membantu atau berperan lebih banyak untuk istri gue, karena saat itu istri gue yang paling banyak berperan di usaha-usaha gue. Mungkin kalau gue bisa membantu, mungkin usahanya jauh lebih baik dan mungkin bisa jangka panjang. Tapi semua itu akhirnya usahanya bisa jalan dalam waktu tertentu, nggak continue gitu. Karena pola hidup gue yang nggak beres juga. Momen awalnya itu tentu aja pas syaraf mata gue rusak. Di situ gue baru menyadari sekitar gue bagaimana gue udah lama meninggalkan anak-anak gue. Jadi secara fisik gue ada di dalam keluarga, tapi secara pikiran gue udah lama meninggalkan mereka. Saat syaraf mata gue rusak, gue baru sadar gitu, apa yang udah gue lakukan selama ini ternyata gue nggak pernah ada buat mereka. Karena gue fokus sama pikiran gue sendiri, fokus sama aktivitas harian gue. Itu momen yang cukup mengubah paradigma gue. Walaupun sayangnya setelah syaraf mata gue rusak, gue sempat berhenti minum alkohol selama 3 bulan. Saat tubuh gue mulai sedikit pulih, gue nggak bisa stop total. Karena memang adiksi itu sesuatu yang nggak semudah itu untuk dilepaskan. Ternyata butuh perjuangan, dan perjuangan itu masih berlangsung 2-3 tahun kemudian. Walaupun intensitasnya sudah jauh berkurang dibanding sebelum syaraf mata gue rusak. Anak-anak gue selalu melihat itu, dan mungkin saat itu bagi mereka itu udah menjadi hal yang wajar untuk mereka lihat karena itu terlalu sering. Dan saat itu salahnya gue karena gue mulai kehilangan keyakinan pada agama, pada hal-hal yang sebelumnya gue yakini. Jadi gue ngerasa saat itu apa yang ada dalam hidup gue tuh semua nggak ada artinya karena Tuhan nggak ada. Jadi sebegitu kecewanya gue karena gue pengen banget Tuhan ada, dan saat itu logika gue tidak mampu menjangkau Tuhan. Akhirnya gue kecewa dan merusak diri gue sendiri. Gue sangat yakin kalau bagaimana akhirnya gue bisa pelan-pelan memperbaiki hidup gue, itu faktor Tuhan. Mungkin banyak orang yang skeptis terhadap hal spiritual atau apapun itu, tapi gue saat ini gue yakin 100% bahwa itu ada faktor di luar kekuatan dan logika gue sebagai manusia. Ada faktor Tuhan di situ yang pada akhirnya gue mulai kembali menemukan ada konsep ketuhanan yang akhirnya bisa gue terima dalam hidup gue. Dan dimulai dari situ pelan-pelan akhirnya gue merasa punya kekuatan untuk memperbaiki hidup gue. Di antaranya usaha-usaha yang gue lakukan sudah pasti gue mulai harus berhenti nongkrong dan mulai mengurangi intensitas pertemuan gue sama temen-temen yang minum. Bukan karena mereka mempengaruhi gue, karena sebelumnya gue yang mempengaruhi mereka justru. Jadi kalau ada gue ketemu orang banyak nongkrong, itu biasanya hasrat minum gue tuh timbul. Jadi saat itu gue mulai dengan menjauhi aktivitas-aktivitas yang sifatnya nongkrong. Mulai saat syaraf gue rusak, gue mulai percaya apa jangan-jangan Tuhan ada, yang tadinya gue udah yakin gak ada gitu. Dan akhirnya dari banyak mendengarkan video-video itu, ceramah, motivasi dan lain-lain, pelan-pelan gue mulai menemukan sudut pandang yang berbeda dari apa yang gue tahu dulu tentang ketuhanan gitu.
Dan itu yang pada akhirnya membuat gua menjadi seorang mu'alaf gitu. Tapi bukan berarti gue bilang agama lain itu lebih jelek daripada apa yang gue pilih. Tapi gue lebih merasa Islam secara kebetulan lebih cocok sama kerangka berpikir gue sekarang gitu. Tapi mungkin bagi orang lain lebih cocok yang lain, itu sama kalau buat gue. Selama itu memiliki nilai yang positif, buat gue bagus. Pastinya pro dan kontra banyak banget gitu. Tapi sebenarnya kayaknya lebih baik gue pindah agama deh dibanding gue dulu alkoholik gitu. Mungkin mereka udah terbiasa sama sikap-sikap gue yang kontroversial sebenarnya. Cuma tetap agama itu mungkin sesuatu yang sensitif di budaya kita, jadi nggak semudah itu untuk menerima. Kasarnya kadang-kadang mungkin mereka lebih milih mendingan lu jadi alkoholik deh daripada pindah agama gitu. Gua sangat mendukung anak-anak gua untuk menemukan kebahagiaannya, untuk menemukan konsep ketuhanan yang cocok sama diri mereka. Karena buat gua setiap orang tuh unik, setiap kita tuh unik. Bahkan orang yang biasa berdoa pakai kata Tuhan aja disuruh ganti katanya pakai kata Gusti, itu nggak nyaman gitu. Karena setiap kita punya cara beribadah, cara berdoa sesuai dengan background kita masing-masing, sesuai dengan referensi kita masing-masing. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memaksakan suatu keyakinan pada orang lain? Itu menurut gua nggak masuk akal. Secara manusiawi kadang-kadang muncul pikiran itu, tapi beberapa menit kemudian gue sadar tidak perlu ada yang dirubah. Ini sudah sangat sempurna, hidup gue yang gue lewati selama ini memang yang seharusnya terjadi dalam diri gue. Karena kalau ada satu bagian aja yang nggak ada, menurut gue nggak akan bekerja dengan baik gitu apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup gue. Jadi setelah syaraf mata gue rusak, kegiatan gue di rumah itu cuma dengerin YouTube karena nggak bisa aktivitas sama sekali. Dan salah satu hiburan yang bisa gue nikmati stand up comedy, karena stand up comedy tidak terlalu membutuhkan visual gitu, gue bisa dengerin. Dan setiap hari denger gue ngerasa gini, kayaknya gue bisa deh gitu. Bodohnya gue saat itu gitu. Tapi ternyata stand up comedy sulit sekali, sebuah kesenian yang sulit. Tapi malah sekarang belakangan gue berpikir secara nggak sengaja saat gue stand up comedy, kok pada akhirnya gue nggak bisa jauh dari mic gitu. Yang tadinya gue ceramah sekarang menyampaikan komedi. Cuma harapan gue mungkin siapa tahu lewat komedi kapan-kapan gue bisa menyampaikan pesan yang lebih besar dibanding yang sekarang. Tapi gue masih banyak belajar, masih amatir. Jadi kalau kita pengen punya pikiran yang positif, jangan merasa hal itu bodoh gitu. Jangan merasa itu menghibur diri atau itu naif. Enggak, tapi percayalah saat kita memilih untuk membiarkan pikiran negatif masuk ke dalam diri kita, itu pelan-pelan akan merusak hidup kita. Apapun yang terjadi kita berhak memberi makna dan pastikan kita kasih makna yang positif. Banyak orang gampang ketipu ya sama label, sama atribut. Nih gue bisa nih gampang pakai atribut, tapi apakah gue orang yang cukup matang secara spiritual? Belum tentu. Ini juga atribut, apakah tato ini membuktikan bahwa gue tuh orang yang buruk? Belum tentu. Jadi jangan terjebak sama atribut atau label. Mungkin agama seseorang beda sama kita, tapi secara esensi mungkin kita sama. Saat kita sama-sama ingin mempercayai Tuhan sebagai pencipta kita, menurut gue apapun agamanya esensinya tetap sama. Kita manusia yang ingin mencari kebahagiaan lewat sesuatu yang kita yakini dan kita sebut itu Tuhan. Mungkin istilahnya beda-beda, caranya beda-beda, tapi tujuan kita sama, mencari ketenangan.